Saudara, layaknya dejavu, peristiwa penculikan warga negara Indonesia yang beroperasi sebagai anak buah kapal kerap berulang. Tercatat hingga pertengahan tahun ini, sudah 4 kali terjadi penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dan terakhir terjadi Sabtu 9 Juli 2016. 3 orang diculik di perairan Lahat, Datu, Sabah, Malaysia. Kenapa peristiwa ini bisa terulang dan desakan apa yang harus dilakukan terhadap pemerintah Filipina? Kita akan membahasnya dengan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP, Charles Honoris, dan pengamat militer dari Universitas Indonesia, Koni Rahakudini Bakri. Selamat malam, Mas Charles. Selamat malam, Bu Koni. Selamat malam. Kita ke Mas Charles dulu. Mas Charles, kalau Anda melihat warga negara Indonesia jadi target Abu Sayyaf, bisa seperti itu? Iya, pertama-tama tentunya kita sangat prihatin ya, terjadi lagi adanya penculikan terhadap warga Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf. Saya rasa publik ya, jangankan publik, saya sendiri sudah sangat capek dan lelah kembali membahas hal ini selama beberapa bulan terakhir. Terjadi kembali. Tentunya kita berharap seluruh ABK yang disandra ini bisa segera dipulangkan. Tetapi ya saya berharap pemerintah juga tidak hanya mencari jalan pintas, misalnya dengan sekedar hanya membayar uang tebusan saja, tetapi harus mencari kebijakan yang komprehensif, yang bisa menyelamatkan para ABK dan bisa menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadi lagi. Kalau mengutip kalimat Anda membayar biaya tebusan, ini dugaankah ataukah memang ada bocoran dari belakang bahwa ada pembayaran di sana? Ya memang pemerintah tidak pernah membayarkan, ya bukan pemerintah yang membayarkan, tetapi setahu saya perusahaan-perusahaan di mana para ABK itu bekerja yang membayarkan tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf. Dan menurut saya apabila tidak ada lampu hijau dari pemerintah Indonesia, saya rasa perusahaan itu pun juga tidak berani datang sendiri dan membayarkan uang tebusan kepada Abu Sayyaf. Itu dia artinya dari 7 ABK yang terakhir di Sandra, hanya 3 warga negara Indonesia yang 3-tiganya diangkut oleh Abu Sayyaf. Artinya akhirnya kelompok ini melihat warga negara Indonesia sebagai sasaran empuk untuk diculik ya, karena selama ini warga negara Indonesia yang diculik ya ditebus, dibayarkan oleh perusahaan. Akhirnya ya ini sangat mudah untuk mereka mencari uang dengan cara menculik kembali warga negara Indonesia. Oke, kita ke Bu Koni. Bu Koni, desakan terus datang, tapi kemudian berkali-kali juga dikatakan opsi militer itu opsi terakhir. Tanggapan Anda? Begini, sebenarnya kalau mau dilihat opsi militer opsi terakhir tergantung juga dari sebagaimana dan seberapa sering ini terjadi. Dan yang sekarang saya ingin kembali adalah kita kan pernah ada patroli bersama tahun 75 dengan Filipina. Dan saya juga nggak tahu kenapa itu terus menghilang, tetapi kemudian sudah diperbarui kembali oleh Menteri Pertahanan beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin itu yang harus kita push, karena ada tiga opsi yang diberikan pada saat Menhan ke sana, yaitu kerjasama secara hukum, yaitu bagaimana menghidupkan kembali Revisit 1975 Agreement, kemudian kerjasama pertukaran intelijen, ya kan? Dan yang ketiga adalah patroli bersama atau pengawalan, escorting. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya harusnya kita segera perdalam dan dipercepat gitu loh. Apa sih kita boleh sebut defense diplomasinya gitu. Karena kalau enggak, saya takut seperti yang disampaikan beliau gitu loh, bahwa kok ini menjadi sebuah kayaknya jadi habit nih. Kelihatannya jadi hal mudah untuk terus menyandra. Apakah karena ada ransum itu atau tidak, saya kurang tahu. Nah, dan kita bisa lihat di berita bagaimana Panglima TNI sudah sangat siap untuk itu, asal skemanya jelas gitu loh. Bu Koni, kalau kita bicara soal nota kesepahaman trilateral ini kan sudah terjadi di Mei 2016. Ada waktu itu pertemuannya di Jogja, ada kerjasama yang dikatakan, oke kita akan kerjasama patroli, akan ada bantuan jika memang ada kapal yang kemudian terjadi masalah, ada membentuk lembaga, membagi informasi secara intelijen, membuat prosedur standar operasi, tapi artinya dari Mei, Juni, Juli terjadi berkali-kali, kemudian tersandra lagi. Artinya opsi-opsi ini tidak berjalan. Mohon maaf, jangan dijawab dulu, kami akan kembali saja.